Salam sejahtera saya ucapkan buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya dengan judul Pluralisme Agama dan NKRI. Jadi, pluralisme agama merupakan sikap menerima kemajemukan agama dalam interaksi sosial yang pro-eksistensi atas dasar kemanusiaan tanpa pereduksian iman. Artinya, setiap pemeluk agama mengakui bahwa mereka dan agama mereka ada bukan hanya untuk diri masing-masing mereka sendiri, melainkan untuk keberadaan dan kehidupan bersama. Nah, pemikiran ini muncul karena kenyataan bahwa dalam era globalisasi, tidak ada satu pihak pun termasuk pemeluk agama tertentu yang bisa hidup sendiri, apalagi menyelesaikan semua masalah sendiri. Semua pihak saling memiliki ketergantungan secara sosial untuk menciptakan iklim kehidupan yang mampu hidup saling toleransi dan berdampingan serta mendapat pengakuan dan jaminan adanya hidup yang menimbulkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Pada masyarakat majemuk, seperti di Indonesia, masing-masing pemeluk agama memiliki budaya dan aspirasi yang beragam. Tetapi, sebagai anggota masyarakat, seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Harus diakui bahwa keragaman ini dapat menimbulkan konflik, sehingga sebagai upaya untuk mengatasinya, dimunculkanlah konsep pluralisme. Sebagai negara yang terkenal akan kemajemukannya, negara Indonesia punya kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan. Dalam hal ini kebebasan untuk beragama. Maka dari itu dimunculkanlah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pedoman. Undang-undang tersebut pada prinsipnya sudah cukup sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia. Apabila kita tafsirkan secara bebas, undang-undang ini mencerminkan beberapa prinsip tentang hak kebebasan beragama, yaitu adalah hak untuk meyakini suatu kepercayaan dan hak untuk mengekspresikan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani. Pluralisme pada prinsipnya menginginkan adanya sikap saling menerima keragaman dan perbedaan kelompok untuk mencapai pemahaman bersama, juga menciptakan kehidupan damai dan pro-eksistensi. Artinya, pluralisme memiliki tujuan untuk menghindari polarisasi iman dari semua perbedaan agama dengan mengembangkan relasi damai, yaitu peduli pada masalah kemanusiaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Sikap peduli ini memungkinkan adanya kerjasama antar umat beragama tanpa harus mempertukarkan keyakinan. Selama semua pihak yang berbeda melaksanakan kewajibannya untuk saling menghormati, maka tidak dibenarkan adanya permusuhan. Dengan gambaran semacam itu, dapat dikatakan bahwa pluralisme agama bukanlah kenyataan yang mengharuskan orang untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan atau mencampur adukan antar agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi justru menempatkan pada posisi saling menghormati, saling mengakui dan bekerja sama, sehingga dapat memperkaya spiritual. Adanya konflik yang mengatasnamakan agama, biasanya pelaku adalah orang-orang yang pikiran dan sikapnya begitu sibuk dengan dogmatisme, fanatisme, dan ekstremisme sehingga menjadi nampak unsur kesengajaan dan motif dari sikap-sikap tersebut, yaitu untuk membuat kekacauan, dan bukan atas dasar bela agama. Oleh karenanya, peran para pemimpin atau tokoh agama sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Kemudian dalam usaha untuk menghindari konflik horizontal antar agama, pemeluk agama harus bersedia untuk mengarahkan kembali pikiran dan sikap serta berani untuk mengakui bahwa ketidakcukupan pengetahuan tentang agama lain, serta ketidaksempurnaan dan lemah dalam karakter kita sebagai manusia. Dan apabila dapat diterima dengan lapang dada, itu dapat memperbaiki kesalahpahaman antar agama dan praktik masing-masing agama. Sebab apabila tidak ada rekonsiliasi, maka kesalahpahaman tentang keyakinan dan praktik keagamaan akan mengarah pada pemahaman dan persepsi salah tentang iman satu dan yang lain. Dengan demikian, konsepsi atau pemahaman yang salah
tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga menghakimi satu sama lain. Karena itu, kita perlu mendengarkan dan belajar dari satu sama lain sehingga masing-masing agama dapat memberikan kontribusi yang khas untuk kesejahteraan kerukunan beragama. Dilihat dari perspektif kebangsaan, dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi titik temu semua komunitas agama yang ada di tanah air. Sejauh menyangkut komunitas-komunitas agama, Pancasila merupakan titik temu kebersamaan, titik temu persatuan, titik temu kerukunan, toleransi, kenegaraan, dan titik temu kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Disinilah makna posisi strategis dan signifikansi Pancasila sebagai wadah, perekat, pengikat, dan penguat persatuan bangsa serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pancasila berfungsi sebagai payung besar dan kuat yang di bawahnya bernaung berbagai agama yang ada di Indonesia. Di bawah naungan sejuk Pancasila, berbagai agama seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lokal eksis di seluruh Indonesia. Pancasila mengakui keberagaman dan kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Semua kelompok dan komunitas agama di Indonesia mengakui dan meyakini bahwa kelima sila dalam Pancasila sejalan dan tidak bertentangan dengan agama masing-masing. Itu berarti Pancasila disambut dan diterima baik oleh semua komunitas agama di Indonesia. Pancasila dan agama memang tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Pancasila bersikap netral dan inklusif. Ia tidak memihak kepada agama tertentu dan tidak juga memihak kepada komunitas agama tertentu. Bukan tugas dan fungsi Pancasila untuk mengakui kebenaran suatu agama atau semua agama yang ada di Indonesia. Di awal sudah saya jelaskan bahwa negara tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan agama dan kepercayaan semua warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberi perlindungan terhadap semua warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sebagaimana keyakinannya. Oleh karenanya, menjaga kerukunan adalah menjadi tanggung jawab semua agama. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang harmonis, kita perlu membangun kesadaran umat akan pentingnya memahami bahwa realitas kebinekaan agama di tengah-tengah kehidupan merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Pembangunan kesadaran umat ini harus dimulai dari keluarga, institusi pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pembangunan kesadaran ini harus dibarengi dengan penanaman nilai-nilai luhur agama yang mampu menghilangkan prasangka, kecurigaan, dan penilaian negatif atas agama tertentu. Secara teologis, klaim kebenaran agama yang dianut oleh satu komunitas masyarakat tentu saja tidak bisa dihilangkan karena klaim kebenaran itu bersifat inheren dalam diri doktrin-doktrin keagamaan. Namun, implementasi klaim kebenaran itu dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakatlah letak pentingnya kesadaran agree in disagreement untuk diimplementasikan dalam interaksi sosial antar komunitas agama. Dalam konteks setuju dalam perbedaan itu, komunitas antar agama perlu untuk menginisiasi dialog, untuk saling memahami dan bekerja sama dalam merajut peradaban tanpa kekerasan dan diskriminasi. Sebagai kesimpulan dari makalah yang saya tulis, dengan mengkaji pluralisme agama dan NKRI, dapat diambil benang merah bahwa arti penting Pancasila terhadap pluralisme agama di Indonesia adalah Pancasila merupakan objektifikasi dari nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda dari segi keyakinan, ada nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai-nilai luhur. Ini berarti bahwa unsur-unsur objektif agama-agama ada dalam Pancasila. Kemudian Pancasila adalah titik temu atau landasan filosofi bersama bangsa Indonesia dalam beragama. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dengan keberbagaian cara menghayati agamanya, ia mempunyai satu religiositas yang sama, yaitu adanya pengakuan bersama terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai kontrak sosial dalam berbangsa. Artinya adalah
persetujuan antara sesama warga negara tentang asas-asas negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kesepakatan bersama dalam pembentukan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian makalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.